Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua tahu ya, entah itu di keluarga, tim kerja, atau komunitas manapun, membangun hubungan yang benar-benar kuat dan berarti itu ya nggak gampang. Nah, kali ini kita akan coba bongkar sebuah blueprint, sebuah cetak biru abadi tentang gimana cara membangun persaudaraan sejati yang kita pelajari dari salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah, Nabi Muhammad. Jadi pertanyaannya, gimana sih caranya? Gimana kita bisa mengubah sekumpulan orang biasa menjadi sebuah ikatan yang solid, yang kokoh kayak saudara? Jawabannya ternyata ada di dalam kisah hidup Nabi Muhammad, yang metodenya itu terbukti berhasil menyatukan hati begitu banyak orang. Kita akan bedah pendekatannya jadi 4 pilar utama. Pertama, fondasinya, semua dari hati. Kedua, kerangkanya, yaitu aksi nyata. Ketiga, metodenya, ini soal seni komunikasi. Dan yang terakhir, soal pemeliharaannya. Gimana cara kita nanganin konflik? Yuk, kita langsung masuk aja. Oke, kita mulai dari yang pertama dan paling dasar, yaitu fondasinya. Semuanya itu berawal dari dalam diri. Kekuatan sebuah komunitas itu benar-benar bergantung pada karakter setiap anggotanya. Nah, yang menarik banget itu caranya Nabi Muhammad berinteraksi. Beliau tuh dikenal karena kelembutannya atau rifq. Bukan dengan sikap yang kaku atau keras, tapi justru dengan wajah yang selalu cerah, ramah, dan kasih sayang yang tulus banget. Beliau juga seorang pendengar yang sabar, gak pernah motong omongan orang. Inilah yang bikin semua orang merasa didengar dan dihargai. Dan yang namanya kerendahan hati itu bukan cuma teori loh, tapi dibuktiin lewat aksi nyata. Beliau gak pernah menempatkan dirinya di atas yang lain. Coba bayangin, beliau ikut menggali parit pas perang, ikut mikul tanah sama yang lain, bahkan pas lagi jalan bareng, beliau milih tugas ngumpulin kayu bakar. Ini bukti nyata kalau pemimpin sejati itu melayani, bukan minta dilayani. Oke, kalau fondasi karakternya udah kuat, kita lanjut ke pilar kedua, tindakan nyata. Ini soal gimana niat baik di dalam hati itu kita wujudkan jadi perbuatan sehari-hari. Nah, ini dia kerangka praktisnya. Coba perhatiin ya. Ini bukan sekedar saran, tapi disebut sebagai 6 hak dasar. Artinya ini adalah hak yang harus kita penuhi untuk saudara kita. Hal-hal simpel kayak ngasih salam atau jenguk yang sakit, kalau ini kita jalankan sebagai sebuah hak, ini akan menciptakan sebuah jaring pengaman sosial yang luar biasa. Tapi lebih dari sekedar hak, ada kepedulian yang sifatnya proaktif. Nabi Muhammad itu selalu memperhatiin sahabat-sahabatnya. Kalau ada yang gak kelihatan, pasti beliau tanya. Kalau ada yang sakit, beliau langsung jenguk. Perhatian personal kayak gini nih yang bikin setiap orang merasa, wow, aku dilihat, aku dihargai, dan merasa jadi bagian penting dari komunitas. Sekarang kita masuk ke pilar ketiga, metode. Fondasi udah ada, kerangka aksinya juga udah ada. Nah sekarang gimana cara kita berkomunikasi? Karena komunikasi itu bisa membangun, tapi bisa juga merusak kan? Coba deh, lihat contoh yang kuat ini. Sebelum ngasih nasihat penting ke sahabatnya, Mu'adz, Nabi Muhammad memulainya dengan penegasan cinta. Ini adalah prinsip mendidik dengan kasih sayang. Jadi ketika nasihat itu dibungkus dengan cinta, nasihat itu bakal lebih mudah diterima dan gak akan terasa seperti serangan atau penghakiman. Dan ini luar biasa banget. Meskipun beliau punya status tertinggi sebagai seorang nabi, beliau justru sering banget ngajak para sahabatnya musyawarah. Ini bukan cuma formalitas, tapi sebuah pesan yang kuat. Pendapat kalian semua itu berharga. Prinsip syura atau musyawarah ini yang membangun rasa kepemilikan bersama. Fondasi dari semua komunikasi ini adalah kepercayaan. Setiap percakapan itu dianggap sebagai amanah, sebuah titipan suci. Artinya apa? Rahasia itu dijaga dan ngegosip atau gibah itu dilarang keras. Kenapa? Ya karena nggak ada yang bisa merusak ikatan persaudaraan secepat hilangnya kepercayaan dan menyebarnya gosip kan? Dan akhirnya pilar keempat, pemeliharaan. Karena sejujurnya nggak ada komunitas yang bebas dari konflik. Namanya manusia pasti ada aja gesekannya. Jadi pertanyaannya bukan apakah konflik akan terjadi, tapi gimana kita menanganinya saat itu terjadi. Aturannya itu jelas dan sangat praktis. Kalau ada perselisihan yang bikin kalian saling diemin atau silent treatment, batas waktunya cuma 3 hari. Nggak boleh lebih. Ini tuh kayak sikring pengaman gitu. Untuk mencegah luka kecil jadi perpecahan yang permanen. Konflik itu harus diselesaikan, bukan dibiarin berlarut-larut. Terus gimana cara berdamainya? Nah, di sini ada pilihannya.
Jalan yang terbaik itu bukan nunggu didatengin, tapi justru mengambil inisiatif. Orang yang lebih mulia adalah dia yang pertama kali memulai rekonsiliasi dengan ngucapin salam. Ini semua soal menyingkirkan ego kita demi menyelamatkan persaudaraan. Jadi, inilah dia blueprintnya secara utuh. 4 pilar yang saling nyambung, dimulai dari karakter internal yang kuat, diwujudkan lewat tindakan kepedulian, diperkuat dengan komunikasi yang bijak, dan dilindungi oleh strategi penyelesaian konflik yang jelas. Semuanya ini bekerja bareng untuk membangun ikatan yang super kokoh. Nah, setelah kita bedah semuanya, pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Dari semua prinsip tadi, entah itu soal kelembutan, kepedulian yang proaktif, atau mengambil inisiatif untuk berdamai, kira-kira prinsip mana yang paling klik buat Anda? Dan bisa mulai Anda terapkan dalam hubungan Anda mulai hari ini juga? Nah, mari kita berefleksi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.